Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran SKI. Adapun materi kali ini adalah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad diperintahkan untuk mulai berdakwah. Ada dua cara dakwah Nabi Muhammad, yaitu dengan sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan atau terbuka. Yang pertama yaitu satu, dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah turunnya wahyu pertama, malaikat Jibril tidak menemui Nabi Muhammad dalam waktu lama. Di waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kebimbangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah 40 hari turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad mulai berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Rasul mula-mula dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau sir. Cara ini dilakukan untuk menjaga ajaran Islam yang dibawanya. Langkah pertama yang dilakukan Rasul adalah mengajak keluarganya. Orang pertama yang diajak adalah istrinya Siti Khadijah, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian pembantunya Zaid bin Haritsah dan sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq. Saat dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasul dibantu oleh Siti Khadijah dan Abu Bakar. Dengan bantuan keduanya, banyak sahabat Rasul yang diajak. Beberapa tokoh Quraisy ternama dan terpandang banyak yang tertarik masuk Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Arqam bin Abil Arqam. Sahabat dari golongan budak diantaranya Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasin, Sumayyah dan keluarganya, dan Abu Fakihah dan lain-lain. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun. Rasul menjadikan rumah Arqam sebagai tempat beliau mengajarkan ajaran Islam, yang kemudian disebut Darul Arqam. Nabi Muhammad SAW berhasil mengajak 39 orang yang berasal dari beberapa golongan. Pada awal dakwah, Rasul mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Adapun pokok-pokok ajaran Islam, yang pertama mengajak manusia agar menyembah Allah serta meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala yang tidak memberi kekuatan apapun. Yang kedua, mengabarkan tentang hari kiamat yang pasti akan terjadi sebagai hari pembalasan semua amal perbuatan manusia sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. Yang ketiga, mengajarkan tentang cara berakhlak mulia dalam kehidupan. Yang terakhir, menjelaskan tentang persamaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Dakwah secara terang-terangan dilakukan Rasul setelah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Dalam ayat ini dijelaskan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk segera berdakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Langkah pertama dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengajak kerabat dan familinya untuk menerima ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan penyembahan terhadap berhala Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lain-lain. Perintah berdakwah kepada kerabat tertulis dalam firman Allah Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214-217. Lalu Rasul mengundang kaum kerabat dari Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk hadir di Bukit Safa. Rasul meminta Ali untuk menyampaikan undangannya. Pada hari yang telah ditentukan, semua keluarga berkumpul. Setelah menjamu semua kerabat yang hadir, Rasul berdiri di atas sebuah batu besar untuk berpidato. Wahai saudara-saudaraku Bani Hashim dan Bani Muthalib, perlu kalian ketahui, aku Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah yang akan memberi peringatan kepada kalian semua di hadapan siksa Allah yang sangat pedih. Setelah mendengar pidato tersebut, semua yang hadir merasa sangat terkejut, tanpa terkecuali Abu Lahab. Saat semua tamu yang lain saling pandang, Abu Lahab berbicara dengan lancangnya. Wahai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan omong kosongmu itu?
kami semua engkau kumpulkan di tempat ini, celakalah engkau Muhammad. Kemarahan Abu Lahab membuat suasana pertemuan menjadi tidak nyaman. Selain membuat gaduh, Abu Lahab juga terus menghasut orang yang hadir. Akhirnya semua yang hadir membubarkan diri. Sejak saat itu Abu Lahab menjadi penentang Islam yang paling keras. Abu Lahab terus-menerus menghasut setiap orang. Bahkan dia juga menyuruh istrinya untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW. Akibat perbuatannya itu, Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan Abu Lahab dan istrinya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Lahab. Alhamdulillah, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.